Aku membuka mataku dengan cepat. Dingin yang menggigit merayap ke kerahku. Angin menderu di telingaku. Bersama kutukan keji dari Arya, pacarku, dan ibunya. Citra, kamu menimbun banyak sekali persediaan. Memangnya kenapa kalau berbagi sedikit? Egois banget. Di kehidupan lampau, aku suka menonton film pendek pasca apokaliptik. Jadi aku terbiasa menimbun persediaan. Ketika kiamat dingin ekstrem melanda, aku dengan baik hati menampung pacarku yang tak punya rumah. Seluruh keluarga Arya. Sebagian besar persediaanku kuberikan kepada mereka. Tapi bukannya berterima kasih. Mereka mengira aku menyembunyikan persediaan. Saat persediaan mulai menipis, mereka benar-benar mengusirku saat aku tidur dan menyerahkanku kepada geng preman untuk setengah karung beras dan selimut. Aku terbaring di salju pada 80 derajat Celcius di bawah nol. Tubuhku membeku kaku. Arya berdiri tidak jauh dariku. Ibunya melindunginya. Tidak ada rasa kasihan di matanya, hanya keserakahan semata. Dan ransel yang kuperjuangkan mati-matian untuk menjaganya, hanya berisi beberapa bungkus biskuit bertahan hidup. Penyelamat terakhirku. Aku memberi kalian persediaan. Kalian sendiri yang menghabiskannya. Aku berteriak dengan sisa tenagaku. Suaraku serak, hampir tak terdengar. Arya merebut tas itu dariku dan menatapku, tanpa rasa bersalah di wajahnya, hanya ketidakpedulian. Angin menghembuskan salju ke wajahku, menyayat, seperti pisau. Aku menatap orang yang dulu sangat kuperhatikan. Hatiku sakit, seperti beku dan berkeping-keping. Rasa sakit tajam menyerangku. Kesadaranku mulai memudar. Kukira beginilah akhir dari hidupku yang sengsara. Tapi saat kubuka mataku lagi, aku terbaring di tempat tidurku sendiri. Cahaya matahari masuk lewat celah gorden, hangat dan menyilaukan. Aku tersentak bangun. Tidak ada rasa dingin sama sekali. Hanya sedikit bingung. Aku menyingkap selimut. Aku menghampiri meja di atas meja. Layarnya menyala. Tanggalnya menunjukkan 15 Januari 2026. Aku mencubit diriku sendiri. Kencang, rasa sakit menyerbu tubuhku. Bukan mimpi. Aku benar-benar terlahir kembali. Aku kembali 1 bulan sebelum kiamat. Kehidupan sebelumnya, kiamat dingin ekstrem terjadi pada 15 Februari. Suhu turun sangat drastis. Dalam 3 hari, suhunya mencapai 80 derajat di bawah nol. Listrik padam, komunikasi mati, makanan dan air habis. Lalu para preman mengambil alih. Dunia menjadi neraka yang nyata. Aku sudah menimbun persediaan tahun baru. Tapi karena aku menampung keluarga Arya, tetap saja tidak cukup. Akhirnya, mereka mengkhianatiku dan meninggalkanku begitu saja. Tidak kali ini. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Keluarga Arya? Mereka yang menyakitiku, mereka tidak akan mendapat sedikit pun kebaikan dariku. Aku akan bertahan. Aku akan hidup dengan baik. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi diriku. Saat itu juga, jariku menyentuh cincin itu. Itu kenang-kenangan dari ibu. Cincin perak yang sederhana, dengan ukiran sederhana. Aku memakainya sejak kecil. Di kehidupan sebelumnya, Arya mengincar cincin ini. Katanya cincin itu cantik. Dia ingin aku memberikannya kepada ibunya. Tapi sekarang, saat aku menyentuhnya, kehangatan samar mengalir ke dalam diriku. Lalu, suara dingin bergema di kepalaku. Gudang spasial diaktifkan. Terikat. Pemilik Citra, kemampuan replikasi spasial tak terbatas terbuka. Aku membeku. Secara naluriah, aku memusatkan pikiranku. Di depanku, sebuah ruang putih bersih tanpa batas tiba-tiba muncul. Seperti gudang raksasa. Kosong, tapi aku bisa merasakan bahwa ruang ini bisa menampung barang dalam jumlah tak terbatas. Aku ragu-ragu mengambil pulpen dari meja. Aku fokus dan berpikir untuk menggandakannya. Detik berikutnya, aku memegang pulpen yang sama persis, sementara yang asli masih ada di atas meja. Lalu aku mencoba mengambil ponselku dari meja. Dengan sekali berpikir, ponsel itu langsung lenyap dari meja dan muncul di ruang putih bersih itu. Aku berbisik, 10. Ponsel di ruang itu menggandakan diri menjadi 10. Semuanya tersusun rapi. Aku gemetar karena kegembiraan, hampir menangis. Tuhan benar-benar berpihak padaku. Dia tidak hanya memberiku kesempatan kedua untuk hidup, tetapi dia juga memberiku kekuatan khusus yang luar biasa. Ruang cincin, kemampuan replikasi tak terbatas. Dengan semua ini, aku merasa benar-benar siap menghadapi kiamat. Aku melepas cincin itu dan memeriksanya dengan saksama. Itu masih cincin perak polos. Tapi siapa sangka di dalam cincin kecil ini tersimpan kekuatan yang luar biasa. Menurutku ini cara terakhir ibu untuk melindungiku. Aku dengan hati-hati memakai cincin itu lagi dan menjaganya tetap dekat. Aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menginginkan cincin ini lagi, dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitiku lagi. Setelah aku tenang, aku mulai merencanakan. Saat kiamat tiba, suhu global akan anjlok di bawah 90 derajat Celcius. Kota-kota akan membeku, listrik akan padam, air akan membeku, zombie akan ada di mana-mana. Rumah tetap adalah target terbesar. Di kehidupan lampau, begitu banyak orang bersembunyi di rumah mereka. Mereka membeku sampai mati,
atau zombie menerobos pintu mereka, atau mereka kehabisan persediaan dan bunuh diri. Aku selalu punya mimpi ini tentang mengendarai karavan dengan karavan dan melihat semua pemandangan. Karavan pada dasarnya benteng sempurna di masa kiamat, mudah berpindah, bisa menghindari dilacak, tertutup rapat, tahan terhadap dingin dan zombie. Dengan modifikasi yang tepat, ia bisa menjadi benteng aman yang bisa bergerak, dan di dalam ruang, ia bisa menyimpan cukup persediaan, dan ada ruang untuk beristirahat dan bersenang-senang. Cukup untukku bertahan hidup dengan aman di masa kiamat. Dan hal pertama yang perlu kulakukan adalah memutus semua kemungkinan keluarga Arya menggangguku. Di kehidupan lampau, apartemen di pusat kota yang ditinggalkan ibuku untukku adalah alasan yang digunakan Arya untuk menggangguku. Dia datang lagi dan lagi, berpura-pura peduli, tapi sebenarnya dia memantaiku. Belakangan, dia menipuku agar memberinya rumah itu dan menjualnya untuk persediaan. Di kehidupan ini, aku harus menjual rumah itu secepat mungkin, pindah dari sini, supaya dia tidak akan pernah menemukanku lagi. Akhiri sepenuhnya niatnya untuk menggangguku. Untuk modal awal, aku sudah punya rencana. Aku segera membuka ponselku, menghubungi agen properti, dan memasang iklan rumah itu. Harganya 600 juta rupiah di bawah harga pasar, hanya untuk menjualnya secepat mungkin. Aku tidak peduli berapa banyak kerugianku. Dibandingkan diganggu Arya dan berakhir sengsara, kerugian ini tidak ada apa-apanya. 3 hari kemudian, rumah itu terjual dengan lancar. Aku mendapat 2.400.000.000 rupiah. Melihat angka di rekening bankku, aku tahu dalam hati, uang ini jauh dari cukup. Tapi aku tidak panik, karena aku ingat sesuatu dari kehidupan lampau. Di kehidupan lampaunya, Arya benar-benar gila lotre. Setiap hari dia menghabiskan beberapa dolar untuk tiket lotre. Bermimpi kaya mendadak dalam semalam. Dan hanya 5 hari kemudian, lotre itu mengeluarkan hadiah utama 6 juta dolar. Arya sedang memegang tiketnya sendiri dan terisak-isak di rumah sepanjang hari. Dia berkali-kali mengeluh kepadaku, bilang dia meleset cuma 1 angka. Dari hadiah utama 2 juta dolar jadi cuma 2 dolar. Sekarang aku sudah terlahir kembali. Aku ingat betul angka-angka yang selalu dia sebutkan. Hadiah utama 6 juta dolar menjadi milikku di kehidupan ini. Sore itu, aku mengganti pakaianku dengan yang biasa, aku memakai masker dan topi, dan menghindari jalan-jalan yang mungkin membuatku berpapasan dengan Arya. Aku menemukan toko lotre yang jauh dari rumahku. Mengandalkan ingatan kehidupan lampauku, aku menyebutkan angka-angka itu pemilik persis. Toko tidak dia mencetak tiketnya dan menyerahkannya. Aku memeriksanya lagi dengan teliti, memastikan angka-angkanya benar, melipat tiket itu dengan hati-hati, dan memasukkannya ke saku dalam. Lalu aku berbalik dan keluar dari toko. Selama beberapa hari berikutnya, aku menunggu pengundiannya sambil mencari informasi tentang karavan. Karena aku harus bertahan hidup menghadapi kiamat, di dalam karavan itu harus punya keamanan kelas 1. Ukurannya harus luas, dan mudah dimodifikasi. Aku menjelajahi situs semua merek karavan, membandingkan puluhan model, dan akhirnya memilih karavan off-road impor. Bodi karavan ini terbuat dari plat baja kelas militer. Pertahanannya sangat kuat, dan ruangnya luas banget. Ada kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Lagi pula, tenaganya besar. Cocok untuk medan berat, bahkan jalan es saat kiamat, mudah dijalaninya. Satu-satunya kekurangan adalah harganya. Model dasarnya saja lebih dari 3 miliar rupiah, ditambah modifikasi dan senjatanya, setidaknya 15 miliar rupiah. Dan aku hanya dapat lebih dari 2.400.000.000 rupiah dari menjual rumah. Masih jauh, tapi tidak masalah. Begitu aku dapat jackpot 90 miliar, uang itu bukan masalah. Selama 3 hari terakhir, Arya menelponku berkali-kali. Aku tidak pernah mengangkatnya. Aku tahu apa maunya. Dia hanya menginginkan uangku lagi, atau merayuku agar membelikannya barang. Di kehidupan lampau, aku terus terjebak manipulasi psikologisnya, dan akhirnya kehilangan segalanya, rumahku, keluargaku. Kali ini, dia tidak mendapat apapun dariku. Pada hari undian, nomor yang menang, dan nomor tiketku cocok sempurna. Setelah pajak dari 90 miliar itu, aku akan membawa pulang 72 miliar rupiah. Keesokan paginya, aku masih memakai masker dan topi, dan menyelinap ke pusat undian untuk mengklaim hadiah. Selama proses klaim, aku tetap tidak mencolok, menolak semua wawancara, dan tidak memberikan informasi pribadi apapun. Setelah mengklaim hadiah, 72 miliar rupiah itu langsung ditransfer ke kartu bank baru yang kubuka. Aku tidak menautkan kartu ini ke media sosial apapun, dan tidak memberitahu siapapun. Setelah mencairkan hadiah, aku langsung menuju ke dealer karavan. Tapi di tengah jalan, Arya menghadangku. Dia jelas sudah lama mencariku. Begitu melihatku, dia meraihku dengan marah. Citra, aku mengajak ibuku ke kota untuk berkunjung. Aku ingin menginap di tempatmu beberapa hari. Tapi ternyata kamu sudah menjual rumahmu. Apa maksudmu? Melihat betapa seenaknya dia bersikap, aku tak bisa menahan cibiran dalam hati. Di kehidupan lampauku,
dia persis seperti itu. Dia tidak pernah peduli dengan perasaanku. Dia terus mengambil dan mengambil. Saat ibunya datang ke kota, dia tidak pernah memberitahuku dan langsung muncul di depan pintuku. Dia memperlakukan rumahku seperti rumahnya sendiri. Dia suka mengobrak-abrik barang-barangku dan suka memerintahku. Aku menelan kebencianku. Aku berpura-pura lemah. Aku bilang padanya aku mengidap penyakit mematikan dan butuh banyak uang untuk pengobatan. Jadi aku harus menjual rumah untuk menutup biayanya. Lalu aku memohon padanya dengan rendah hati untuk pinjaman 600 juta rupiah. Kata pinjam langsung mengubah sikapnya. Ekspresi kaget di wajahnya langsung berubah menjadi jijik dan waspada. Dia menarik tangannya dengan kasar dan membentakku karena membuang-buang uang. Dia bilang dia tidak mau terseret olehku dan dia tak sabar untuk meninggalkanku. Lalu dia lari seolah aku mengidap penyakit menular. Melihat punggungnya yang menjauh, aku berhenti berpura-pura. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin. Arya mungkin tidak akan pernah tahu bahwa hadiah 30 miliar rupiah yang hampir dia dapatkan akhirnya jatuh ke tangan orang yang paling ingin dia celakakan. Dan dia tidak akan pernah tahu bahwa 90 miliar rupiah itu akan menjadi tiketku untuk bertahan dari kiamat. Dan dia akan berakhir seperti di kehidupan lampau kita, menuju kehancuran, didorong oleh keserakahan dan keegoisan. Setelah lepas dari Arya, aku tidak membuang waktu sedetik pun. Aku segera menghubungi dealer karavan dan langsung melunasi karavan off-road besar yang kupilih sebelumnya. Saat aku mengambilnya, aku langsung menuju bengkel modifikasi mobil yang sudah kusiapkan. Orang-orang di sana lebih tahu soal modifikasi pelindung dan mereka lebih pandai tutup mulut. Aku bilang aku pergi ke daerah terpencil untuk ekspedisi dan perlu menghadapi hewan liar serta cuaca ekstrem. Jadi aku menetapkan persyaratan modifikasi yang ketat dan aku memberi mereka ultimatum. Mereka harus menyelesaikannya dalam 2 hari. Memenuhi standarku, bayaran ganda. Terlambat, tidak dapat apa-apa. Aku sudah mengunci rencana modifikasinya. Aku melewatkan peningkatan keamanan biasa. Setiap detail dibuat untuk kiamat. Bodinya bukan bahan brankas bang. Sebaliknya, aku memilih yang lebih ringan, pelat baja komposit kelas militer yang lebih tangguh. Ini bisa menahan gigitan dan serangan dari hewan liar, bahkan ledakan kecil. Kacanya menggunakan kaca anti peluru berlapis ganda. Selain menahan peluru, mereka juga menahan suhu ekstrim di bawah nol. Di luar kaca, aku menambahkan penutup keamanan paduan yang dapat ditarik. Saat tidak dipakai, penutupnya tetap tertutup, menahan angin dan salju, dan menyembunyikan semua gerakan di dalam. Jadi tidak ada orang di luar yang bisa melihat kita. Aku juga memasang 16 kamera di luar. Jadi dari dalam, aku bisa melihat semua di luar tanpa titik buta. Lalu aku menyuruh mereka memasang penghalang paku paduan yang dapat ditarik di sekeliling karavan. Biasanya mereka rata dengan bodi, jadi tidak mengganggu berkendara. Saat dikelilingi makhluk-makhluk, satu tombol dan mereka memanjang. Dan mereka juga bisa dialiri listrik. Bannya adalah ban off-road yang tangguh yang tetap bisa jalan meski bocor. Dengan pelek baja bagian dalam yang diperkuat. Bahkan jika tertusuk, mereka masih bisa melaju bermil-mil. Pintunya diganti dengan satu pintu tahan ledakan kelas militer yang diperkuat. Pintu terlihat sederhana, tapi pertahanannya maksimal. Juga ada kunci elektronik tersembunyi di luar. Saat aktif, bahkan alat berat tidak bisa membukanya. Di dalam, ada kunci darurat manual kalau sistem elektroniknya gagal dan kamu terjebak di dalam. Para montir melihat permintaan modifikasiku yang gila. Mereka mengira aku buronan yang kabur. Ada yang menebak aku akan ke perbatasan untuk bisnis ilegal. Aku tidak repot-repot menjelaskan. Aku hanya mengeluarkan beberapa kotak uang tunai yang diikat dari bagasi. Aku meletakkannya tepat di depan mereka. Dengan nada dingin, aku berkata, "Kerjakan saja sesuai caraku. Kamu akan dibayar. Jangan tanya yang tidak seharusnya. Jangan katakan yang tidak seharusnya." Uang tunai bicara lebih lantang dari yang kamu kira. 3 hari kemudian, modifikasi karavan selesai tepat waktu. Karavan yang dimodifikasi terlihat besar dan tangguh. Semuanya hitam, dengan pelat baja dan kaca anti peluru. Tampak seperti benteng bergerak, sempurna memenuhi kebutuhanku. Setelah modifikasi selesai, aku juga membeli satu set sistem filtrasi air sirkulasi mandiri tercanggih di dunia dan sebuah generator. Aku memasangnya di karavan untuk mengurus air dan listrik. Aku juga merogoh kocek dalam untuk menyewa mantan prajurit pasukan khusus untuk memasang panel surya berdaya tinggi di atap dan bank baterai. Sementara itu, aku memasang 16 kamera di luar karavan, sehingga dari dalam karavan, aku bisa melihat semua di luar tanpa titik buta. Duduk di karavanku sendiri, merasakan kehangatan nyaman di dalam, memandang jalan-jalan yang familiar, aku merasa benar-benar aman. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu kiamat. Ada banyak yang harus dilakukan selama 7 hari ke depan. Beli persediaan, beli senjata, dan terbiasa menggunakan sistem. Dengan sistem replikasi,
aku tidak perlu membeli terlalu banyak persediaan sekaligus, menghemat waktu, dan tidak menarik perhatian. Aku hanya perlu membeli satu set, lalu pakai sistem untuk membuat salinan tanpa batas, dan menyimpannya di ruang. Dari menonton film pendek pasca apokaliptik, aku membuat daftar, dibagi menjadi beberapa kategori, dan mulai mondar-mandir keliling kota seperti semut membawa persediaan. Tak lama kemudian, aku sudah membeli semua persediaan yang kubutuhkan. Saat tidak ada orang di sekitar, aku menghendakinya dan sistem di kepalaku langsung aktif. Beberapa bungkus biskuit bertahan hidup di depanku langsung berubah menjadi ratusan, tersusun rapi di dalam ruang. Beberapa cangkir mie instan menjadi ratusan, menumpuk di sudut ruang. Nasi instan dan makanan kaleng disalin berulang kali, semua dirapikan dan disimpan. Obat anti radang, antibiotik, perban menjadi gunung kecil. Obat anti radang, antibiotik, perban menjadi gunung kecil. Ditambah lagi, perlengkapan kebersihan wanita. Itu cukup menemaniku seumur hidup di karavan. Aku mendapat kartu bahan bakar, mengisi bensin dan solar sekaligus. Lalu aku membeli puluhan drum tambahan, bensin dan solar. Saat tidak ada yang melihat, aku menyalin semua bahan bakar itu berkali-kali, dan menyimpannya di dalam ruang. Cukup untuk membuat karavanku tetap jalan selama bertahun-tahun. Selain perbekalan penting bertahan hidup ini, aku juga membeli beberapa barang hiburan agar tetap waras. Di kehidupan lampauku, kiamat itu membosankan dan menyesakan, penuh bahaya. Banyak orang tidak tahan, dan memilih mengakhiri semuanya. Aku tahu di masa kiamat, kamu butuh lebih dari sekadar perbekalan yang cukup. Kamu juga butuh kekuatan mental untuk terus bertahan. Aku selalu suka baca novel dan nonton serial TV maraton. Jadi aku membeli segudang novel fisik. Dan di ponselku dan tablet, aku mengunduh novel yang tak terhitung jumlahnya. Serial TV, film, acara varietas. Akhirnya, aku menghabiskan semua tabunganku untuk menghubungi sindikat tentara bayaran asing, dan membeli banyak senjata api, amunisi dan rompi anti peluru. Untuk memastikan saat aku bertemu zombie dan orang jahat, aku punya kesempatan untuk bertarung. Selama 10 hari ke depan, aku berhenti berkeliaran, dan hanya tinggal di karavan, sambil mengenal fitur-fitur karavan dan cara menggunakan sistem. Aku mengurutkan semua perlengkapan di dalam ruang, berdasarkan kategori. Aku menyiapkan area penyimpanan, area medis, gudang senjata, area makanan, dan area perlengkapan harian. Jadi nanti lebih mudah mencari barang. Aku juga mencoba mereplikasi berbagai hal dengan sistem, pelan-pelan mulai menguasainya. Aku menemukan bahwa sistem mereplikasi barang dengan sangat cepat, dan salinannya persis seperti aslinya, tidak ada bedanya sama sekali. Batas replikasi harian perlahan-lahan naik, dari 100 barang menjadi 200. Aku yakin seiring sistem meningkat, batasnya akan terus naik. Selama waktu itu, aku pergi ke supermarket sekali untuk membeli camilan. Saat aku sampai di rak camilan, aku tiba-tiba melihat sosok yang tak asing. Itu Arya, dan lengannya melingkari seorang gadis muda yang cantik. Pasti pacar barunya. Arya juga melihatku, dan raut wajahnya sempat terkejut, lalu berubah menjadi seringai. Dia menghampiriku bersama pacar barunya, sengaja memamerkan diri padaku. Ngapain kamu di sini? Beli camilan? Kukira kamu sudah kehabisan uang untuk berobat, dan mati kelaparan. Pacar barunya juga menatapku dari atas ke bawah, matanya penuh cemoohan dan penghinaan. Arya, jadi ini mantan yang kamu maksud? Dia nggak seberapa, berpakaian sangat sederhana, dan beli camilan yang murahan. Arya menyeringai, nadanya makin sarkastis. Bener banget, orang sekarat masih rakus makanan. Beda sama kamu, sayang. Aku mau ngajak kamu liburan ke pantai, makan yang paling enak dan menginap di tempat terbaik. Melihat sikap palsu dan sombong mereka, aku tidak merasakan getaran sedikit pun di hati. Hanya kebencian yang dingin. Aku mengabaikan mereka, hanya mengambil beberapa bungkus camilan, berbalik dan pergi. Arya masih berteriak dari belakangku, Sari, jangan pergi. Apa kamu nggak mau aku pinjami uang, biar kamu bisa beli makanan enak dan menikmati hari-hari terakhirmu? Aku tidak menoleh ke belakang, hanya mempercepat langkahku. Berurusan dengan orang kayak dia hanya buang-buang waktuku. Kiamat akan datang, dan hari-hari baik mereka juga tinggal sedikit. Aku duduk di sofa, menyalakan proyektor, memutar film kesukaanku, lalu mengeluarkan sekantong kacang, makan sambil menonton. Melihat semua yang ada di depanku, hatiku dipenuhi rasa aman. Di hidup ini, aku punya ruang cincin, kemampuan replikasi tak terbatas, benteng karavan yang kokoh, dan perlengkapan yang cukup. Aku tidak perlu lagi takut akan awal kiamat, atau takut dikhianati dan ditinggalkan. Hari-hari berlalu, kiamat sudah di depan mata. Suhu mulai turun perlahan. Dari lebih dari 50 derajat turun ke 30-an. Orang-orang di jalan mulai memakai pakaian tebal. Berita mulai menyiarkan peringatan cuaca dingin, mengingatkan warga untuk tetap hangat dan menimbun persediaan. Tapi kebanyakan orang tidak menganggapnya serius. Saat itu hanyalah musim dingin biasa. Orang-orang pergi bekerja, sekolah,
dan menjalani hidup mereka tanpa menyadari bahwa bencana dahsyat akan segera melanda. Malam sebelum kiamat melanda, aku memarkir karavanku di tempat parkir terpencil. Di sini sangat sepi, dan pemandangannya luas dan terbuka, tidak mudah untuk terlihat. Bahkan jika bahaya datang, aku bisa pergi tepat waktu. Aku memeriksa semua fungsi karavan, memastikan jaring tegangan tinggi, sistem pengawasan, dan sistem pemanas semuanya berfungsi dengan baik. Aku juga memeriksa persediaan dan senjata di dalam ruang, memastikan semuanya baik-baik saja. Aku selesai membersihkan diri, berganti piyama yang nyaman, dan berbaring di tempat tidur besar di kamar tidur. Meski aku agak gugup, aku merasa tenang dan penuh antisipasi. Aku menutup mataku, dan dalam pikiranku, aku mengingat setiap momen sejak aku terlahir kembali. Aku teringat senyum ibu, dan kemunafikan serta kekejaman Arya. Di kehidupan ini, aku akan hidup dengan baik, bukan sekadar bertahan, tetapi berkembang. Aku tidak tahu berapa lama aku tidur. Rasa dingin yang menusuk membuatku terbangun. Aku langsung duduk. Seluruh tubuhku gemetar. Meski pemanasnya menyala, suhu di dalam mobil turun drastis. Aku bergegas ke ruang tamu dan melirik termometer. Angka di layar itu membuatku panik. Minus 130 derajat. Kiamat sudah tiba. Aku berjalan ke jendela. Aku mengangkat sudut tirai dan melihat keluar. Yang kulihat hanya salju putih. Seluruh kota tertutup es dan salju. Tidak ada satupun pejalan kaki di jalanan. Tidak ada satu kendaraan pun. Hanya salju tebal. Dan beberapa orang membeku menjadi patung es. Mereka pasti sedang dalam perjalanan ketika dingin ekstrem yang tiba-tiba membekukan mereka. Dan di TV, tidak ada program normal lagi. Hanya statis. Sesekali, siaran darurat muncul. Pemberitahuan darurat. Suhu global telah turun drastis. Suhu telah turun di bawah minus 130 derajat. Seluruh warga disarankan untuk tidak keluar rumah. Tetap di dalam ruangan. Tutup pintu dan jendela. Lakukan tindakan perlindungan dari hawa dingin. Pemberitahuan darurat. Makhluk mutan tak dikenal telah muncul di kota. Diduga zombie. Seluruh warga disarankan untuk tidak membuka pintu. Jangan mendekati jendela. Lindungi diri Anda. Suara siaran itu terdengar mendesak. Penuh kepanikan. Aku mematikan TV. Aku bersandar di sofa. Aku menutup mata. Aku tahu hari-hari ke depan akan sulit. Aku sudah menyiapkan semua persiapan. Aku yakin bisa hidup dengan baik di kiamat ini. Benar saja, tidak lama kemudian, sesuatu bergerak di layar pengawasan. Kiamat dingin ekstrem sudah tiba. Alarm pengawas di karavanku tiba-tiba berbunyi. Di layar, 4 pria muncul di sekitar karavan. Mereka terus mengelilingi karavan, mengamatinya, dan mereka bicara sesuatu. Salah satu dari mereka mendekati pintu karavan. Dia mulai menggedor pintunya. Dia berteriak kepada siapapun di dalam. Buka sekarang, serahkan persediaanmu, atau kami akan menghancurkan karavan ini. Aku duduk di depan layar pengawas, menatap mereka dengan dingin. Mereka ini pasti preman-preman kiamat, yang hidup dari mencuri milik orang lain. Di kehidupan lampauku, orang-orang seperti ini merampokku. Aku hampir mati kedinginan karenanya. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Aku tidak membuka pintu. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya mengaktifkan saklar jaring tegangan tinggi. Seketika, tegangan tinggi menyambar di sekitar karavan. Pria yang tadi menggedor pintu, tanpa sengaja menyentuhnya, dan langsung pingsan seketika. Dia tumbang di salju, seluruh tubuhnya kejang. 3 pria lainnya terkejut. Ketakutan terlihat di wajah mereka. Mereka semua mundur, terlalu takut untuk mendekati karavan lagi. 3 pria itu ragu-ragu cukup lama, dan akhirnya menyerah. Mereka melirik pria yang terbaring di salju, tidak peduli sama sekali, berbalik dan lari. Mereka cepat menghilang di hamparan salju putih. Aku melihat pria pingsan di layar pengawas, lalu mengalihkan pandangan dengan dingin. Di masa kiamat, ini hukum rimba, yang kuat yang bertahan. Karena dia berani datang mengambil persediaanku, dia harus siap membayar harganya. Selama beberapa hari berikutnya, aku tinggal di dalam karavan, tidak pernah keluar. Setiap hari, aku memeriksa layar pengawas, mengawasi area sekitar karavan. Kadang-kadang, aku mendengar zombie mengaum di luar, dan orang-orang berteriak. Aku tahu, dunia luar benar-benar kacau. Aku makan teratur setiap hari, tidur teratur. Di waktu luang, aku membaca novel, membaca buku, atau menata persediaan di ruang. Kadang aku juga membuka sistem, dan mencoba menggandakan beberapa barang, membiasakan diri dengan cara kerjanya. Sistem itu perlahan meningkat. Ruangnya semakin besar, dan batas penggandaan terus naik. Sekarang aku bisa menggandakan 500 barang sehari. Pada hari kelima, ada aktivitas di sekitar karavan lagi. Aku tersentak bangun. Aku bergegas ke monitor. Aku melihat lebih dekat. Itu Arya. Di belakangnya ada 5 atau 6 orang. Semuanya tampak bengis. Membawa parang, kapak, linggis, pokoknya semua. Mereka langsung menuju karavanku. Semuanya memakai jaket tebal, dan tangan mereka memegang tas kosong. Jelas mereka datang untuk mencuri perbekalanku. Dia membawa pacar barunya di sisinya.
Dia congkak dan sombong banget. Aku tidak panik. Aku tetap tenang dan berjalan ke panel kontrol, lalu menyalakan sistem pertahanan, jeruji keamanan dan kawat berduri. Lalu aku pergi ke kompartemen penyimpanan tersembunyi di bawah. Aku mengambil senapan dan pisau. Aku mengisi senapan itu, siap bertarung. Tak lama kemudian, Arya dan preman-preman sampai di karavanku. Arya menggedor pintu karavan dan berteriak, "Citra, buka. Aku tahu kau di dalam. Gunakan akalmu dan buka pintunya. Serahkan perbekalannya." Salah satu preman di belakangnya mengacungkan parangnya dan mengumpat dengan gila-gilaan. Saat aku tidak menjawab, dia menghantamkan kapaknya ke pelat baja karavan, membuat suara gedoran keras. Karavan itu sedikit berguncang. Arya menatap tajam ke pintu yang tertutup. Tampak tidak sabar. Suaranya menjadi dingin. "Citra, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Buka pintunya, sekarang. Serahkan perbekalannya." Di kehidupan lampaunya, dia sama serakah dan egois. Setiap kali dia melihat orang punya barang bagus, dia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Di kehidupan ini, dia masih belum berubah. Aku tidak membuka pintunya. Aku hanya menekan tombol intercom di monitor. Dengan dingin, aku berkata, "Arya, jangan buang-buang napasmu, atau jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar." Arya tertawa dingin. Nadanya semakin angkuh. "Citra, kamu kira kamu siapa? Hanya dengan karavanmu ini dan keahlianmu yang seadanya, kamu pikir bisa menghentikan kami?" Aku bilang, "Aku sudah tahu bahwa kamu tahu kiamat akan datang. Kamu menimbun banyak perbekalan, dan kamu juga punya ruang yang bisa menampung banyak barang. Ingat dulu kamu suka banget nonton film pendek pasca apokaliptik." Arya berhenti sejenak. "Aku sudah lama merasa kamu aneh. Kamu tiba-tiba menjual rumahmu yang masih bagus tepat sebelum kiamat, dan kamu menghindariku. Sekarang kalau kupikir lagi, kamu pasti sudah tahu tentang kiamat sebelumnya. Kamu sengaja menjual rumah untuk bersiap menghadapi kiamat." Aku mencibir, "Arya, kamu pikir punya beberapa senjata bikin kamu hebat? Kamu pikir bisa membobol karavanku yang dimodifikasi? Mimpi kali." Arya benar-benar marah. Atas perintah Arya, anak buahnya langsung bergerak. Mereka mengayunkan parang, kapak, dan linggis, sambil menghantam dengan gila-gilaan, mencoba menembus pelat baja dan pintu karavan. Tapi mereka jelas meremehkan pertahanan karavan itu. Meskipun senjata mereka tajam, mencoba menembus pelat baja dan kaca anti peluru adalah angan-angan belaka. Setelah menghantam cukup lama, bodi dan pintu karavan tetap tidak bergeming. Justru tangan mereka kebas karena getarannya. Ketika aku melihat sosok-sosok menyedihkan mereka di layar monitor, senyum sinis mengembang di bibirku. "Arya, ini baru permulaan. Selanjutnya, akan kutunjukkan arti keputusasaan yang sesungguhnya." Aku berjalan ke gudang senjata, mengambil senapan mesin, berjalan ke jendela. Aku menekan tombol tembak satu arah. Dulu waktu aku memodifikasi karavan, aku memang memintanya secara khusus. "Kamu hanya bisa menembak dari dalam." Mereka tidak bisa melihat ke dalam sama sekali, dan mereka juga tidak bisa menembak ke dalam. Aku membidik seorang pria yang menghancurkan karavan. Aku menarik pelatuknya. Sebuah tembakan terdengar. Pria itu jatuh. Dia jatuh ke salju, seketika berubah menjadi patung es. Yang lain membeku. Ketakutan terlihat di wajah mereka. Mereka semua berhenti, melihat sekeliling dengan liar, mencari penembaknya. Tapi mereka tidak bisa melihatku. Kerumunan panik. Banyak yang mencoba lari. Arya melihat itu, dan langsung berteriak, "Jangan lari, jangan ada yang lari. Penembaknya ada di dalam karavan. Kalau kita terus menghancurkannya, kita akan memaksanya keluar." Tapi tidak ada yang mendengarkan. Mereka sudah ketakutan setengah mati. Mereka semua berbalik dan lari. Tak lama hanya Arya dan pacar barunya yang tersisa. Ditambah beberapa yang lebih berani. Aku tidak berhenti. Aku terus membidik, menarik pelatuk. Lebih banyak tembakan terdengar. Yang lain juga jatuh. Mereka jatuh ke salju, berubah menjadi patung es. Sekarang hanya Arya dan pacar barunya yang tersisa. Arya gemetar ketakutan. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Dia memegang erat pacar barunya. Mundur perlahan. Tidak berani mendekati karavan. Aku tetap membidik Arya. Aku akan membunuhnya, menyingkirkan masalah ini untuk selamanya, dan membuatnya membayar atas perbuatannya. Tapi saat aku hendak menarik pelatuk, tiba-tiba terdengar raungan mengerikan dari kejauhan. Aku melihat melalui layar monitor dan melihat gerombolan zombie menyerbu ke arah sini. Arya juga mendengar raungan zombie itu. Dia berbalik cepat dan melihat zombie-zombie menyerbu ke arahnya. Dia ketakutan setengah mati, dan bahkan tidak sempat memohon padaku lagi. Dia menarik pacar barunya dan berbalik lari, berlari seperti kelinci ketakutan. Aku tidak mengejar mereka atau melepaskan tembakan, karena aku tahu bahkan jika aku tidak membunuhnya, dia tidak akan lepas dari cengkraman zombie. Di masa kiamat, bajingan egois seperti dia, pengecut yang takut mati, akan berakhir menjadi makanan zombie atau dibunuh oleh orang lain. Aku berjalan ke layar monitor, tetap mengawasi zombie-zombie itu. Zombie-zombie mengerumuni karavan,
berputar-putar dan mengaum tanpa henti, dan menggunakan cakar mereka untuk mencakar badan dan jendela karavan, tapi cakar mereka tidak bisa menggores badan atau jendela karavan, hanya meninggalkan goresan tipis. Jaring tegangan tinggi masih aktif. Beberapa zombie tidak sengaja menyentuh karavan dan tersetrum, langsung pingsan, roboh ke salju. Segera dikerumuni yang lain, zombie-zombie menggigit dan mencabik dengan ganas, tapi mereka tidak bisa menerobos masuk ke karavanku. Selama aku di dalam karavan, aku aman. 20.09.1997 SAB 20,1997 SAB. Aku masih berhasil melewatinya. Aku tahu ini hanya hambatan kecil di masa kiamat, masih banyak bahaya menantiku di depan. Saat itu, suara sistem mekanis bergema di kepalaku. Tuan rumah berhasil bertahan dari serangan manusia dan zombie, misi sampingan selesai, peningkatan sistem dimulai. Fitur baru terbuka, pertanian spasial. Aku membeku sesaat, lalu aku sangat gembira. Pertanian spasial, artinya aku bisa menanam tanaman di ruang. Bahkan jika persediaan habis nanti, aku bisa mengandalkan pertanian spasial untuk mandiri. Tidak perlu khawatir soal makanan lagi. Aku segera memusatkan pikiran dan masuk ke ruang. Aku melihat sebidang tanah kosong di ruang, sekitar beberapa puluh meter persegi. Tanahnya subur, dan tampak sempurna untuk menanam tanaman. Aku ingat, aku pernah membeli bibit sayur dan benih tanaman. Aku tadinya menyimpannya sebagai cadangan, tapi sekarang akhirnya berguna juga. Aku mengambil benih itu dari area penyimpanan di ruang dan menanamnya dengan hati-hati di tanah. Setelah menanam, aku menggunakan sistem replikasi untuk menggandakan lebih banyak benih dan menanamnya juga. Aku tahu dengan bantuan ruang, benih-benih ini akan bertunas, tumbuh, dan matang dalam sekejap. Setelah melakukan semua itu, aku keluar dari ruang, melihat hamparan salju putih. Hatiku dipenuhi harapan. Di kehidupan ini, aku tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga hidup dengan baik. Aku punya karavan yang kokoh, banyak persediaan, sistem yang kuat, dan pertanian spasial. Aku tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun di kiamat lagi. Selama beberapa hari berikutnya, aku tinggal di karavan, mengawasi sekitar, sambil merawat tanaman di ruang. Tanaman di ruang tumbuh sangat cepat. Mereka bertunas hanya dalam 3 hari. Hamparan hijau subur, penuh kehidupan. Selama waktu itu, aku juga menghadapi beberapa serangan zombie kecil, tapi aku menanganinya dengan mudah. Kadang aku pakai jaring tegangan tinggi untuk melumpuhkan mereka, dan kadang aku menembak mereka. Setiap kali bertarung, aku semakin mahir dengan senjata, lebih tenang, dan lebih berani. Tapi saat aku membunuh zombie, Arya entah bagaimana mendapat pendukung baru. Krunya punya senjata yang lebih baik dan bersiap menyerang karavanku lagi. Beberapa hari terakhir ini, aku sudah membersihkan zombie yang berkeliaran di sekitar tempat parkir. Saat aku hendak mengoperasikan drone lagi, untuk memantau sekitar, beberapa sosok gelap tiba-tiba melintas di monitor. Aku menengadah, dan hatiku tenggelam. 2 kendaraan off-road berat yang dimodifikasi melaju kencang melintasi es ke arahku. Senapan serbu hitam terpasang di kendaraan itu. Bahkan 2 peluncur granat kompak. Perlengkapan mereka jauh lebih canggih daripada geng preman yang dibawa Arya sebelumnya. Dan sosok di barisan terdepan, masih Arya. Arya mengenakan mantel musim dingin hitam tebal, matanya masih penuh kebencian dan dendam. Di sampingnya berdiri beberapa pria berkamuflase, memakai kacamata pelindung, semuanya tinggi dan kekar, dengan ekspresi garang. Moncong senapan serbu mereka berkilau dingin. Mikrofon monitor menangkap pembicaraan mereka. Arya, kau kejam. Kau benar-benar menjual pacar barumu ke pasar gelap, agar bos kami mau turun tangan. Kalau kita tidak mendapatkan karavan dan perlengkapannya, bos akan menghajarmu. Suara Arya serak dan kasar, dengan sedikit nada menjilat. Jangan khawatir, sekuat apapun pertahanan karavan wanita itu, mereka tidak akan tahan terhadap peluncur granatmu. Begitu kita mendapatkan ruang dan perlengkapannya, aku janji kau dapat bagianmu. Aku mengalihkan pandangan, dan menekan sebuah tombol di panel kontrol. Dengan perlahan, drone di atas karavan perlahan naik, dengan cahaya biru redup, diam-diam bersembunyi di balik kabut es, mengarah ke Arya dan kelompoknya. Aku tidak bertindak langsung, tetapi perlahan menggerakkan drone di atas karavan, diam-diam naik ke dalam kabut es, dan menyalakan pengeras suara. Aku tahu kalian menginginkan perlengkapan. Suaraku keluar melalui pengeras suara. Aku bisa membawa semua perlengkapan dari ruang itu dan bergabung dengan kalian. Tetapi bukan Arya. Wajah Arya langsung gelap, dan dia berteriak, "Citra, jangan main-main." Aku mengabaikan teriakannya dan melanjutkan, Arya menjual pacarnya sendiri demi perlindungan, jadi cepat atau lambat dia akan menjual kalian juga. Siapapun yang membunuhnya, akan kuberi 30% dari perlengkapan. Jika tidak, aku akan meledakkan jebakan di sekitar karavan sekarang juga,
dan kita semua mati bersama. Tidak ada yang mendapat satu pun perlengkapan. Kata-kata itu seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, dan para pria berkamuflase di sekitar Arya langsung gelisah. Pria jangkung berkamuflase adalah orang pertama yang mengangkat senjatanya, mengarahkannya ke Arya. Matanya penuh keserakahan dan kebengisan. Wajah Arya menjadi pucat, dan dia panik menarik pistol dari pinggangnya, tetapi sebelum dia sempat menarik pelatuknya, sebuah tembakan berbunyi. Peluru itu tepat mengenai dada kiri dan perutnya. Arya mengerang, terhuyung dan jatuh ke atas es, dan tubuhnya bergetar beberapa kali sebelum diam. Pria berjanggut melangkah maju. Dia menendang tubuh Arya. Dia sudah mati, Citra. Kita sudah membunuh Arya. Serahkan persediaannya. Sekarang, aku melihat wajah serakah mereka di monitor. Jariku dengan cepat menekan tombol-tombol di panel kontrol. Tongkat listrik di sekeliling karavan langsung memanjang. Arus tegangan tinggi berderak dan melompat di batang-batang logam. Arus biru pucat menerangi kabut es di sekitarnya. Kamu mau persediaan? Aku tertawa dingin. Aku hanya memanfaatkanmu untuk membunuh Arya. Kamu pikir kamu pantas mendapatkan persediaanku? Pria berjanggut dan anak buahnya menjadi pucat. Mereka mengangkat senapan serbu mereka, mengarahkan ke karavan, siap menembak. Aku segera mengaktifkan railgun yang kusimpan di ruang. Moncongnya tepat mengunci ke arah mereka. Cahaya biru berkedip di moncongnya. Itu adalah pencegah yang kuat. Coba lakukan sesuatu, dan aku akan menembak. Suaraku tetap tenang, tapi tidak salah lagi itu ancaman. Pria berjanggut dan anak buahnya menatap cahaya biru itu. Mereka lalu melihat arus tegangan tinggi yang berderak di sekitar mereka. Mereka ragu sejenak. Pada akhirnya, mereka tidak berani mengambil risiko. Dia meludah keras. Dia berteriak kepada anak buahnya, "Mundur, kita akan berurusan dengan perempuan ini nanti." Mereka segera melompat ke kendaraan off-road. Mereka meraung keluar dari tempat parkir, segera menghilang ke dalam kabut es. Aku menghela napas lega. Aku bangkit dan berjalan ke pintu samping karavan. Aku menekan tombolnya. Aku membukanya sedikit. Aku menjulurkan kepalaku keluar. Mataku tertuju pada tempat Arya jatuh. Hatiku mencelos. Di atas es, hanya ada genangan darah merah tua dan beberapa selongsong peluru. Tubuh Arya hilang. Aku segera menarik tanganku kembali. Aku menutup pintu samping. Aku bergegas kembali ke ruang kontrol. Aku segera menggesek panel. Aku memutar ulang rekaman pengawasan. Dalam rekaman itu, Arya, setelah ditembak, hanya meringkuk dan pura-pura kejang. Saat pria berjanggut dan anak buahnya berpaling, saat aku membuka pintu samping, dia tiba-tiba bangkit dari es. Mengabaikan lukanya, dia terhuyung-huyung ke pintu depan karavan. Dia menekan tubuhnya erat ke pelat baja anti peluru. Dengan hati-hati mengawasi sekelilingnya. Aku tiba-tiba mengingat kehidupan lampauku. Pemeriksaan medis Arya menunjukkan jantungnya di sisi kanan. Peluru-peluru tadi semuanya mengenai dada kiri dan perut kirinya. Mereka tidak mengenai hal yang vital. Dalam rekaman pengawasan, Arya mengeluarkan sesuatu dari jaketnya. Dia membukanya di tangannya. Itu cetakan tangan silikon. Arya ingin menggunakan buka kunci sidik jari di karavanku. Jadi itulah kenapa tadi, setelah Arya menyadari karavan punya buka kunci sidik jari, dia muncul dengan trik ini. Saat dulu Arya dan aku pertama kali berpacaran, benda-benda kadang hilang dari tempatku. Lipstik baru, uang receh dari laci. Setiap kali aku mengerutkan dahi dan menggerutu, Arya hanya menepuk bahuku dan tersenyum, dengan setengah hati mengatakan bahwa aku hanya pelupa, bahwa aku salah menaruh barang, dan tidak usah khawatir untuk tidak membesar-besarkannya. Ternyata, bahkan saat itu, dia sudah punya niat licik. Saat aku tidak memperhatikan, dia diam-diam menyalin sidik jariku. Setiap kali aku di kantor dan tidak di rumah, dia akan menggunakan salinan sidik jari itu untuk menyelinap masuk dan mencuri barang. Tapi dulu, aku masih polos, dibutakan oleh manisnya yang palsu. Aku tidak pernah mencurigai apapun. Dia sangat hati-hati. Dia menekankan cetakan tangan ke pemindai sidik jari pintu karavan, matanya penuh semangat dan kelicikan. Bip, sidik jari ditolak. Bunyi bip kesalahan yang dingin berbunyi. Tubuh Arya kaku. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dia tidak menyerah. Dia menekankan cetakan itu ke pemindai berulang kali, terus-menerus. Tapi setiap kali, hanya bunyi bip gagal yang sama. Dia mengertakkan gigi. Dia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, dan dengan cepat menekan kode di papan tombol pintu. Jari-jarinya gemetar karena gugup dan luka. Tapi setelah menekan digit terakhir, masih bip yang sama kode salah. Dia tidak tahu bahwa pintu karavanku punya 3 lapis keamanan. Sidik jari, kata sandi, dan pindai iris. Ketiganya wajib, dan setelah aku terlahir kembali, aku sudah melihat kebohongan dan keserakahannya. Aku sudah mengatur ulang sidik jari dan kata sandi sejak lama. Tidak seperti kehidupan lampauku. Cetakan tangan silikon di tangannya itu, dan selembar kertas dengan kata sandi lama dari kehidupan lampauku. Itu hanya barang sampah yang tak berguna. Mereka tidak bisa menyakitiku sama sekali,
dan mereka tidak bisa membuka pintu yang melindungiku ini. Arya menatap pintu yang tak bergerak, semangat di matanya perlahan berubah menjadi kekerasan dan keputusasaan. Dia mencoba menarik gagang pintu, menggunakan seluruh kekuatannya, tapi pintu tetap tertutup rapat. Di kejauhan, terdengar geraman zombie samar. Dia tahu dia tidak bisa membuang waktu lagi. Dia hanya bisa melontarkan tatapan kejam ke arah karavan, lalu terhuyung menuju pintu keluar parkiran, dengan cepat menghilang ke dalam kabut es yang pekat. Setelah Arya kabur, aku memeriksa karavan secara menyeluruh. Amunisi railgunnya masih banyak. Tongkat listriknya berfungsi dengan baik. Pelat baja anti peluru dan kaca tempernya ada beberapa goresan, tapi masih kuat. Tidak ada kerusakan sama sekali. Pemeriksaan selesai. Aku memanggil ruang. Di tanah coklat gelap, sayuran hijau yang subur dan tomat montok tumbuh subur. Dengan sekali sentuhan jariku, aku menyalakan sistem replikasi. Aku dengan cepat mereplikasi banyak amunisi railgun, biskuit bertahan hidup, dan air murni. Persediaan karavan jadi terisi kembali. Setelah membereskan semuanya, aku kembali ke ruang keluarga karavan. Aku tenggelsama di sofa empuk. Pemanasnya menghembuskan udara panas. Udara hangat menyelimutiku, menghilangkan semua hawa dingin. Aku mengambil tablet. Aku membuka novel yang ku-download sebelumnya. Bersandar di sofa, aku mulai membaca. Hari-hari berlalu. 80 hari, cuaca dingin ekstrem di luar tak menunjukkan tanda-tanda mereda. Semakin dingin saja, suhu turun hingga 100 derajat Celcius di bawah nol. Patung es semakin banyak bermunculan di jalanan, dan jumlah zombie terus bertambah. Selain itu, para zombie itu sendiri telah berubah. Mereka lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Kulit mereka berubah dari ungu menjadi biru keabu-abuan. Penampilan mereka bahkan lebih menakutkan. Aku mengamati zombie di luar melalui kamera pengawas. Aku menyadari mereka tidak hanya lebih cepat dan lebih kuat, mereka juga lebih pintar. Mereka tidak lagi hanya berkeliaran dan menggigit sembarangan. Sebaliknya, mereka berkumpul untuk menyerang pemukiman manusia. Mereka bahkan menggunakan alat-alat sederhana, seperti batu dan tongkat, untuk menyerang orang dan kendaraan. Aku tahu zombie-zombie ini telah berevolusi. Mereka telah menjadi zombie tingkat lanjut. Sekarang mereka jauh lebih destruktif. Aku harus lebih berhati-hati. Aku perlu menyiapkan pertahananku. Aku harus menghindari dikepung zombie tingkat lanjut. Aku memeriksa sistem pertahanan karavan, senjata, dan persediaan. Setelah memastikan semuanya siap, akhirnya aku menghela napas lega. Tepat saat itu, karavan tiba-tiba tersentak dengan keras. Tidak lama setelahnya, aku mendengar raungan dan hantaman keras di luar jendela. Itu lebih dahsyat dari apapun sebelumnya. Aku segera bangun dan berlari ke ruang kontrol. Aku menyalakan kamera pengawas. Gambar di layar langsung membuat wajahku pucat. Arya kembali, dan dia membawa gerombolan zombie tingkat lanjut. Arya membawa puluhan zombie tingkat lanjut. Zombie tingkat lanjut ini semuanya besar. Wajah mereka berkerut dan kejam. Mereka membawa batu dan pentungan. Mereka terus menghantam badan dan jendela karavan. Sementara itu, Arya berdiri di kejauhan, menonton dengan dingin. Senyum sinis terukir di wajahnya. Dia benar-benar ingin memakai zombie tingkat lanjut untuk membobol karavanku, menyeretku keluar, dan membiarkan zombie mencabik-cabikku. Aku melihat Arya dan zombie tingkat lanjut di monitor. Mataku dipenuhi amarah dan kebencian. Bajingan itu memang tidak mau mati. Dia sangat kejam. Untuk membunuhku, dia tidak ragu membawa semua zombie tingkat lanjut ini. Zombie tingkat lanjut memukul dengan kekuatan luar biasa. Badan karavan bergetar hebat akibat hantaman mereka. Bekas di jendela semakin dalam. Belum pecah, tetapi retakan mulai muncul. Aku tahu kalau terus begini, pertahanan karavan akhirnya akan ditembus oleh zombie tingkat lanjut. Aku harus segera memikirkan sesuatu untuk mengusir zombie tingkat lanjut dan Arya ini. Aku tidak ragu sedetik pun. Aku segera menyalakan railgun di atap karavan dan tongkat kejut di sekelilingnya. Aku melepaskan tembakan ke zombie tingkat lanjut yang mengelilingi karavan. Railgun menembakkan beberapa sinar biru. Mereka mengenai beberapa zombie tingkat lanjut yang di depan. Mereka berteriak melengking, tubuh mereka langsung tertembus, dan mereka jatuh ke tanah. Tak lama mereka berhenti bergerak. Mereka menjadi mayat dingin. Listrik bertegangan tinggi langsung menyambar. Beberapa zombie tingkat lanjut di dekat karavan terkena tegangan tinggi, kejang-kejang saat jatuh ke tanah. Tak lama mereka berhenti bergerak, tapi zombie tingkat lanjutnya terlalu banyak, dan mereka jadi lebih pintar. Melihat kawan-kawan mereka terkena, mereka tidak mundur. Malah, mereka menyerbu karavan dengan lebih gila. Mereka terus menghantam badan dan jendela karavan. Aku terus mengoperasikan railgun, menyerang zombie tingkat lanjut. Satu persatu, zombie tingkat lanjut jatuh ke tanah, tapi tak lama yang baru berdatangan, mengelilingi karavan. Ammo railgun cepat habis. Meski aku bisa menggandakan sumber daya tanpa batas, melawan zombie yang tak kenal lelah itu menguras tenagaku. Aku tidak bisa terus membuang waktu dengan mereka. Aku berpikir sejenak,
dan tiba-tiba sebuah ide muncul. Karena zombie-zombie ini tangguh, aku akan mulai dengan Arya. Dari kulkas karavan, aku mengambil beberapa steak berdarah. Aku menerbangkan drone karavan. Aku menerbangkan drone itu tepat ke arah Arya. Lalu aku menyalakan pengeras suara drone itu dan memutar musik keras. Zombie tingkat lanjut di dekat Arya mendengar musik keras itu dan langsung tertarik. Mereka semua berbalik dan menyerbu langsung ke arah Arya. Mereka mengaum dengan liar sambil berlari. Senyum licik Arya langsung membeku. Kejutan dan ketakutan melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa aku akan menggunakan cara ini untuk memancing zombie tingkat lanjut tepat ke arahnya. Persetan kau, Citra, kau jalang. Arya berteriak seperti orang gila ke arah karavan. Dia berbalik untuk lari, tapi sudah terlambat. Puluhan zombie tingkat lanjut sampai di hadapan Arya dalam sekejap. Mereka menangkapnya dengan tangan kaku mereka dan mencabik-cabiknya tanpa ampun. Arya mengeluarkan teriakan yang memilukan, penuh rasa sakit dan keputusasaan. Dia meronta, tapi zombie tingkat lanjut itu terlalu kuat. Dia tidak bisa melepaskan diri. Tak lama kemudian, teriakan Arya menghilang. Zombie tingkat lanjut mencabik-cabik tubuhnya, menyisakan hanya kekacauan berdarah. Aku menonton layar monitor saat Arya dilahap oleh zombie tingkat lanjut. Aku tidak merasa sedikit pun iba. Dia sendiri yang mencari ini. Apa yang dia utang padaku di kehidupan lampau, akhirnya dia lunasi di kehidupan ini. Dengan Arya yang sudah dibereskan, aku melanjutkan mengoperasikan railgun dan menyerang zombie tingkat lanjut yang tersisa. Satu persatu, zombie tingkat lanjut tumbang. Tak lama, semua zombie tingkat lanjut yang mengelilingi karavan sudah dilenyapkan. Setelah zombie tingkat lanjut habis, aku menghela napas lega. Lalu aku memeriksa semua fungsi karavan dengan saksama. Aku menemukan bahwa badan dan jendela mengalami beberapa kerusakan, tapi tidak ada yang serius. Sistem pertahanan masih berfungsi baik. Aku mengambil beberapa peralatan dan segera memperbaiki karavan. Lalu aku mengisi ulang amunisi railgun. Jadi aku siap menghadapi apapun yang datang berikutnya. Setelah Arya dan zombie tingkat lanjut beres, aku akhirnya bisa santai dan merawat sayuran dan persediaan di ruang. Beberapa hari berlalu, sayuran di ruang tumbuh subur. Biji buah-buahan bertunas dan tumbuh menjadi bibit hijau yang lembut. Setiap hari aku memanen sayuran yang matang, merawat bibit-bibitnya, dan menggunakan sistem replikasi untuk menimbun persediaan dan senjata, menyimpannya di ruang untuk keadaan darurat. Saat itu, ketika aku sedang merawat sayuran, aku menyadari cabai-cabainya telah berubah. Warnanya tidak lagi merah, mereka berubah menjadi kristal transparan, bening seperti kristal, dengan cahaya biru yang samar. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh kristal itu. Sensasi dingin menjalar di jariku. Pada saat yang sama, layar transparan biru pucat muncul di depan mataku, dan suara notifikasi sistem berbunyi. Ruang telah ditingkatkan lagi. Kristal lada adalah kristal penghancur untuk zombie tingkat lanjut. Sentuh, dan itu akan menghancurkan mereka. Zombie tingkat lanjut dapat direplikasi. Ujung jariku membeku. Tunggu, kristal-kristal ini sebenarnya adalah zombie tingkat lanjut. Kristal penghancur membuat zombie lenyap seketika, tanpa meninggalkan jejak. Ini berarti aku akhirnya punya kartu truf untuk melenyapkan zombie tingkat lanjut untuk selamanya. Mulai sekarang, kalau aku bertemu zombie tingkat lanjut yang kuat, aku tidak perlu membuang amunisi untuk bertarung mati-matian. Aku tinggal mengeluarkan kristal-kristal ini dan melenyapkan mereka dengan mudah. Bagi orang sepertiku yang terus diburu oleh zombie tingkat lanjut, ini kabar yang luar biasa. Aku dengan hati-hati memetik kristal lada, satu persatu, dan menyimpannya di ruang. Lalu aku menggunakan sistem replikasi untuk membuat salinan kristal lada yang tak terhitung jumlahnya. Aku mengurutkannya berdasarkan kategori di ruang. Aku tahu kristal penghancur ini akan menjadi senjata paling berharga di masa kiamat. Item milik Lin Xiaoyi tidak ada. Mereka dapat membantu membersihkan rintangan di depan. Status luka Lin Xiaoyi tidak ada luka. Fokus untuk melenyapkan ancaman zombie tingkat lanjut. Saat aku sedang mempelajari kristal lada, karavan tiba-tiba tersentak keras lagi. Aku baru saja mempelajari kristal lada itu ketika karavan tiba-tiba tersentak lagi. Lalu raungan dan benturan keras terdengar dari luar jendela. Lebih hebat dari sebelumnya. Aku melompat dan berlari ke ruang kontrol, lalu menyalakan kamera pengawas. Wajahku langsung pucat. Gerombolan zombie besar telah mengepung karavan. Mereka tidak seperti zombie tingkat lanjut sebelumnya. Mereka bukan hanya tinggi 2403, 45, 2002 AM, CCT 31, 2403, 45, 2002 AM. Mereka sangat cepat, sangat kuat, dan mereka bahkan bisa menggunakan senjata. Mereka membawa parang, pipa besi, dan senjata api. Beberapa zombie bahkan memakai rompi anti peluru DCT 31, 222403, 45, 22 AM. Mereka tampak sangat menakutkan. Dan memimpin gerombolan zombie ini, berdiri sesosok yang familiar. Tubuhnya sekarang mengerikan, kulitnya kebiruan keabu-abuan, matanya kosong dan liar, dan dia berlumuran darah. Tapi aku langsung mengenalnya. Arya.
dia masih hidup. Setelah zombie tingkat lanjut itu menggigitnya, dia tidak berubah menjadi zombie tingkat lanjut biasa. Sebaliknya, dia berevolusi menjadi raja zombie. Sekarang, dia mengendalikan sekelompok zombie kuat dan kembali untuk membalas dendam. Citra, aku belum mati. Aku kembali. Arya, jangan. Atau lebih tepatnya, Raja Zombie Arya. Dia mengeluarkan raungan gila ke arah karavan. Suaranya serak dan melengking. Raja Zombie Arya berbalik ke arah zombie di sampingnya dan mengeluarkan raungan. Sekelompok zombie segera menyerbu dengan gila ke arah karavan. Mereka mengayunkan senjata mereka, menghantam badan dan jendela karavan dengan keras. Karavan bergetar hebat akibat hantaman itu. Retakan di jendela semakin dalam, siap pecah kapan saja. Aku menatap Raja Zombie Arya di layar dan kawanan zombie kuat itu. Mataku membara karena amarah dan kemarahan dingin. Bajingan itu memang tidak mau mati. Dia benar-benar menjadi raja zombie dan mengendalikan semua zombie kuat ini. Sepertinya hari ini, aku harus menghabisinya untuk selamanya. Kalau tidak, dia akan terus menghantuiku, membawa masalah tak ada habisnya. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengaktifkan railgun di atap karavan dan tongkat kejut di sekitarnya. Aku melepaskan tembakan ke arah zombie yang menyerbu. Railgun menembakkan beberapa sinar biru, mengenai beberapa zombie di depan. Mereka menjerit melengking, tubuh mereka langsung tertembus, jatuh ke tanah, dan segera diam. Tegangan tinggi langsung meledak. Beberapa zombie di dekat karavan tersetrum. Mereka kejang-kejang dan jatuh ke tanah. Tak lama kemudian mereka diam. Tapi zombie-zombie ini jauh lebih tangguh daripada zombie tingkat lanjut sebelumnya. Mereka bukan hanya lebih cepat dan lebih kuat, tetapi juga tahan banting. Railgun dan tongkat kejut bisa membunuh beberapa zombie, tapi tidak seefektif sebelumnya. Raja Zombie Arya berdiri di kejauhan, mengawasi dengan tatapan dingin. Senyum sinis merayap di wajahnya. Dia meraung pada zombie di sekelilingnya. Para zombie segera mengubah pola serangan mereka. Mereka terbagi menjadi beberapa tim. Satu tim terus menabrak badan karavan dan jendela, sementara yang lain memanjat ke atap. Mereka ingin menerobos pertahanan karavan dari atas. Aku segera mengambil railgun dan menembaki zombie yang memanjat. Satu persatu, zombie yang memanjat terkena railgun, jatuh dari karavan, menghantam tanah, dan berubah menjadi mayat. Tapi zombinya terlalu banyak, dan mereka semakin pintar. Bahkan ketika teman-teman mereka terkena, mereka tidak mundur. Sebaliknya, mereka semakin kalap, memanjat ke atap karavan. Aku tahu kalau terus begini, pertahanan karavan akhirnya akan tembus. Aku segera berbalik dan lari ke ruang penyimpanan karavan, mengambil segenggam kristal penghancur cabai dari ruang, dan dengan hati-hati memasukkannya ke kompartemen penyimpanan drone. Aku mengisi 2 kompartemen hingga penuh. Kembali di ruang kontrol, aku segera meluncurkan 2 drone sekaligus. Mereka terbang menembus kabut es dan asap tebal di luar, menghindari pandangan Raja Zombie Arya, dan melayang stabil di atas gerombolan zombie. Mereka menggantung di udara. Aku dengan lembut menekan tombol kontrol dengan jariku, membuka kompartemen penyimpanan drone, dan menjatuhkan kristal penghancur cabai transparan, satu persatu. Kristal-kristal itu jatuh dari udara, pecah seketika saat menghantam es. Mereka melepaskan kabut cahaya biru pucat yang pekat. Kabut itu menyebar cepat seperti air pasang, seketika menutupi seluruh gerombolan zombie, termasuk Raja Zombie Arya di kejauhan. Zombie tingkat lanjut yang diselimuti kabut cahaya biru pucat langsung mengeluarkan teriakan melengking penuh kesakitan, tubuh mereka mulai kejang hebat, dan di bawah kabut itu, kulit keabu-abuan mereka dengan cepat meleleh, berubah transparan. Anggota tubuh mereka yang tadinya tebal dan wajah-wajah mengerikan mereka perlahan mengabur, sampai berubah menjadi kepulan asap dan lenyap sepenuhnya, tanpa jejak darah atau sepotong pun sisa tubuh yang tertinggal, seolah-olah mereka tidak pernah ada, sementara Raja Zombie Arya masih melawan, masih mengaum dengan liar, matanya penuh dendam, dan niat jahat, tertuju pada karavan. Dia ingin menatapku sekali lagi untuk melancarkan satu serangan lagi, tapi kristal penghancur terlalu kuat, dan tubuhnya terus terlarut dengan cepat sampai, bersama dengan aumannya, ia berubah menjadi kepulan asap dan menghilang ke dalam kabut cahaya biru pucat, tanpa meninggalkan jejak. Bajingan yang menghantuiku selama 2 kali hidup ini akhirnya musnah untuk selama-lamanya, hilang dari dunia kiamat ini selamanya, tak akan pernah menyusahkanku lagi, atau mengancamku lagi. Setelah kabut cahaya biru pucat sepenuhnya menghilang, aku mematikan pengeras suara dan mengoperasikan railgun, untuk memindai area parkir, bagian demi bagian, menembak untuk memastikan tidak ada zombie yang tersisa, dan memastikan area benar-benar hilang, lenyap, tanpa peluang untuk kembali, dan baru saat itulah aku akhirnya lega. Aku perlahan bangun dan berjalan keluar dari ruang kontrol, sambil memeriksa semua fungsi karavan dengan saksama, dan meskipun sistem pertahanan mengalami sedikit kerusakan, ia masih berfungsi dengan baik, sementara pasokan listrik dan sistem pemurnian air berjalan normal, sama sekali tidak terpengaruh.
hanya amunisi railgun yang mulai menipis, jadi aku perlu cepat mengisi stoknya menggunakan sistem replikasi. Dan aku juga memeriksa bodi dan jendela karavan, memastikan tidak ada kerusakan besar dan belum perlu perbaikan besar untuk sekarang, karena selama aku nanti memasang lapisan pertahanan canggih, ia akan seperti baru lagi. Setelah pemeriksaan, aku kembali ke ruang kontrol, memanggil ruang, dan mengaktifkan sistem replikasi. Dengan cepat mereplikasi banyak amunisi railgun, amunisi senapan serbu, dan beberapa bahan untuk memperbaiki karavan, menambahkannya ke persediaan karavan, melihat ruang yang dipenuhi perbekalan, pada sayuran yang hijau subur di ladang, dan pada tumpukan zombie tingkat lanjut dan kristal penghancur, aku merasa tak terkalahkan. Arya sudah benar-benar hilang, semua zombie tingkat lanjut yang elit juga ikut musnah. Untuk saat ini, aku akhirnya bisa hidup tenang lagi. Tidak perlu lagi terus-menerus waspada terhadap serangan zombie. Tidak perlu lagi khawatir akan balas dendam bajingan itu. Setiap hari aku bisa mengurus sayuran di ruang, tanpa khawatir, menggandakan dan mengisi ulang stok. Di waktu luangku, aku duduk di karavan dan membaca novel, menonton TV, memasak hidangan hangat yang mengepul, dan menikmati momen damai yang langka ini. Tapi aku juga tahu, bahaya kiamat tidak pernah benar-benar hilang. Cuaca dingin ekstrem masih terus berlangsung. Zombie terus bermutasi. Di masa depan, mungkin ada ancaman yang bahkan lebih kuat dari Raja Zombie Arya. Tapi aku tidak takut lagi. Aku punya benteng karavan yang tak bisa dihancurkan, sistem yang kuat, salinan kristal penghancur yang tak terbatas, dan banyak perlengkapan. Itulah yang membuatku terus bertahan. 2 tahun berlalu, cuaca dingin ekstrem yang melanda kiamat akhirnya mulai mereda. Kabut es tebal menghilang sepenuhnya. Lapisan es tebal perlahan mencair, menyingkap tanah yang sudah lama hilang. Kadang-kadang, sinar matahari redup menembus awan, menyinari tanah yang hancur, memberi sedikit kehangatan. Angin tidak lagi menusuk. Tunas-tunas hijau kecil mulai bermunculan di dahan. Semuanya bergerak ke arah yang baik. Tapi zombie masih ada di mana-mana. Mereka berkeliaran di antara reruntuhan, masih menjadi mimpi buruk bagi umat manusia. Selama bertahun-tahun ini, aku tinggal di benteng karavanku, merawat tanaman di ruang. Pada suatu saat, kristal penghancur di ruang berubah lagi. Mereka kehilangan cahaya biru transparan aslinya, berubah menjadi kristal putih hangat. Mereka tidak lagi terasa dingin saat disentuh, tapi justru terasa hangat. Saat aku sedang memetik kristal baru itu, suara notifikasi sistem berbunyi lagi, masih jelas dan lembut. Peningkatan ruang tingkat akhir. Kristal berevolusi menjadi kristal pemurnian zombie. Dapat sepenuhnya memurnikan virus di dalam zombie, mengembalikan mereka ke wujud manusia normal. Mempertahankan ingatan asli mereka. Mendukung penggandaan tanpa batas. Aku memegang kristal putih hangat di tanganku, dengan lembut menggosoknya dengan ujung jari. Melihat zombie yang berkeliaran di antara reruntuhan di luar jendela, aku mengambil keputusan. Selama beberapa tahun terakhir, aku sudah melihat terlalu banyak tragedi zombie. Aku juga melihat keputusasaan di mata para penyintas. Sekarang aku punya kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Aku punya kunci untuk memulihkan ketertiban di dunia yang kacau ini. Tidak ada alasan lagi untuk berdiam diri. Aku bergegas kembali ke ruang kontrol karavan. Aku menyalakan peralatan komunikasi. Kucari frekuensi yang kucatat tadi. Frekuensi tim penyelamat nasional. Lalu kukirim. Ini penyintas Citra. Koordinat: tempat parkir terbengkalai di barat kota. Aku punya kristal yang bisa memurnikan zombie. Meminta koneksi dengan tim penyelamat nasional. Aku siap bekerja sama sepenuhnya untuk menyelamatkan para penyintas. Suaraku keluar melalui peralatan komunikasi, tegap dan tidak goyah. Setelah beberapa saat, suara serak penuh semangat terdengar. Itu tim penyelamat nasional, terkejut dan tergesa-gesa. Aku menutup komunikasi dan segera memasuki ruang, mengaktifkan sistem replikasi. Cahaya putih samar menyelimuti kotak penyimpanan. Kristal pemurnian putih hangat berlipat ganda dengan cepat. Tak lama kemudian memenuhi seluruh zona penyimpanan. Tak terhitung, terlalu banyak untuk dihitung. Aku juga mengeluarkan banyak persediaan dari ruang. Biskuit survival, air murni, benih tanaman, obat-obatan, pakaian, dan bahan bangunan dasar untuk memperbaiki rumah. Semuanya kupindahkan keluar karavan, dan kususun rapi. Aku menunggu tim penyelamat datang. Dalam setengah hari, deru mesin terdengar dari kejauhan. Konvoi tim penyelamat nasional yang lengkap melaju ke arahku. Kendaraannya memiliki lambang penyelamat yang mencolok. Setelah tim turun, mereka melihatku dan gunungan kristal, serta persediaan. Wajah mereka penuh keterkejutan dan rasa terima kasih. Aku tidak basa-basi. Aku langsung menunjukkan cara kerja kristal pemurnian. Aku mengambil satu, dan melemparkannya ke zombie yang berkeliaran di dekat situ. Kristal itu mengenai zombie, dan pecah saat menghantam. Kabut putih hangat menyelimutinya. Zombie itu mengeluarkan suara lembut merengek. Tubuhnya lemas, kulit abu-abunya perlahan kembali normal. Matanya, yang kosong berangsur jernih. Kelembapan di tubuhnya cepat menghilang. Akhirnya,
ia tampak manusiawi lagi. Matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Tim penyelamat benar-benar heboh. Mereka bergegas maju, sambil membawa kristal pemurnian dan perlengkapan dengan hati-hati. Di hari-hari berikutnya, aku mengikuti tim penyelamat berpindah dari satu area yang dipenuhi zombie ke area lain, menyebarkan kristal pemurnian, menyelamatkan para penyintas. Hari demi hari, semakin banyak zombie yang dimurnikan dan berubah kembali menjadi manusia normal. Beberapa penyintas, setelah dipulihkan, langsung panik mencari orang-orang yang mereka cintai. Saat menemukan mereka, mereka berpelukan dan menangis. Air mata mereka penuh kebahagiaan karena menemukan kembali yang hilang. Tapi yang lain, setelah kembali, melihat sekeliling, dan mendapati diri mereka sendirian. Orang-orang yang mereka cintai sudah tiada. Mata mereka penuh kesedihan dan kesunyian yang tak berujung. Aku memandang mereka, hatiku sakit melihat mereka. Tapi yang bisa kulakukan hanyalah diam-diam memberi mereka sebotol air, memberi sedikit penghiburan. Beberapa bulan lagi berlalu, dan zombie terakhir berhasil dimurnikan. Kegelapan yang tak berujung hilang sepenuhnya, dan cuaca kembali normal. Sinar matahari hangat membanjiri bumi, tumbuhan tumbuh subur, burung-burung bernyanyi di pepohonan. Dunia yang pernah hancur, perlahan kembali hidup dan berenergi. Rekonstruksi pasca bencana segera dimulai dengan tertib. Aku juga melepas tugas menjaga benteng karavan, dan terjun dalam pembangunan kembali. Aku bekerja dengan semua orang mendirikan tempat perlindungan sementara, menanam benih tanaman, membersihkan puing-puing, memperbaiki jalan. Setiap hari sibuk tapi memuaskan. Saat sore hari, setelah hari yang panjang, aku duduk di sebuah batu datar. Angin sore menyapu wajahku, membawa aroma rumput dan pepohonan. Aku mengangkat tanganku, dan menyentuh perlahan cincin perak kecil di jariku. Itu kenang-kenangan dari ibu sebelum beliau pergi, dan juga keberanian yang membuatku bertahan melewati kiamat. Ujung jariku menelusuri permukaan cincin yang mulus, merasakan kehangatannya. Senyum tenang dan damai mengembang di wajahku. Ancaman yang menghantuiku selama 2 kehidupan telah lenyap, dan dunia yang kacau akhirnya kembali tertib. Para penyintas perlahan keluar dari bayang-bayang kiamat, dan memulai kehidupan baru. Ibu, aku berhasil. Aku tidak hanya bertahan, tapi aku juga menyelamatkan dunia ini dengan kekuatanku sendiri. Mulai sekarang, tidak ada lagi keputusasaan, hanya harapan dan kedamaian yang tak terbatas.